Sambutlah seruan kami, para muslimah cinta negeri. Adapun sekarang, karena sudah di Ramadan, kira-kira ada nggak buat semangat apa? Kalau saya, secara pribadi, saya mengambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya ketika kita melakukan amal ibadah apapun, jadikan itu adalah amal terakhir kita. Contoh misal, sekarang yang paling terdekat adalah sholat zuhur ya. Sholat zuhur, ketika adzan berkumandang, kita minta sama Allah dimudahkan kan. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Untuk taat sama Allah saja, kita butuh Allah. Perlu bantuan Allah, la haula wala quwata illa billah. Apalagi untuk menjauhi dosa atau maksiat. Nah sekarang, ketika di bulan Ramadan, bisa maksimal enggak? Gimana cara maksimalkannya? Ada enggak tipsnya? Saya ambil dari hadis tentang berkaitan dengan gimana seorang ingin sholatnya khusyuk, gimana ingin Ramadannya maksimal. Sama, kalau sholat saja, zuhur nih sekarang yang paling terdekat dengan kita bayangkan sholat zuhur itu sholat zuhur terakhir. Dan waktu asar itu mungkin kita sudah tidak ada di dunia ini. Kira-kira apa yang kita lakukan? Ada yang ngajak jalan-jalan, pengen nggak? Enggak. Kalau ternyata sholat zuhur ini sholat zuhur terakhir. Kayak kita pakai kerudung, pakai baju nih hari ini, misalkan saya pakai kerudung. Tapi saya ketika bercermin saya bayangkan ini kamu pakai kerudung. Kerudungnya pakai peniti, pakai jarum, ada yang misalkan pakai pakaian di resletingnya, pakai kancing. Yang ngancingin pakaian kita, yang pakai kerudung juga kita. Tapi ternyata kita bayangkan bahwa yang membuka pakaian kita itu bukan kita lagi, tapi yang memandikan jenazah kita. Apa yang terasa dalam hati kita? Desiran berbeda, ya. Jadikanlah sholat kamu itu sholat tamuadzai, sholat perpisahan. Sehingga kita akan memberikan yang terbaik. Karena mungkin nggak ada kesempatan lain. Demikian juga dengan Ramadan. Yang pertama adalah jadikan Ramadan inilah Ramadan yang terbaik untuk kita, karena boleh jadi Ramadan terakhir. Semoga kita bisa maksimal. Kemudian kita mengambil contoh yang banyak dari Rasulullah SAW. Rasulullah saja yang sudah dimaksum, sudah diampuni dosanya, yang telah lalu, yang akan datang, maksum, tapi begitu bersemangat. Sholatnya sampai bengkak-bengkak kaki. Kalau kita bengkak-bengkak kenapa? Mati, berat, lagi bu. Kita berharap ini yang bisa dilakukan. Ya Allah, Rasul saja kalau sholat tahajud sendirian, ketika itu ada sahabat yang mengikuti di belakang Rasulullah, ternyata bacaannya Fatihah, kemudian Al-Baqarah, selesai Al-Baqarah, lanjut lagi Ali Imran, lanjut lagi An-Nisa. Sampai sahabat yang meriwayatkan ini kena di belakang Rasul, ya sembunyi-sembunyi ikut jamaahnya. Saya berpikiran buruk nih, saya mau duduk gitu sholatnya. Tapi ternyata Rasul saja begitu sangat kuat. Berdirinya lama, sekian surat dibaca. Rukuknya pun lama, setengah dari berdiri. Itu sama hal dengan berdiri. Demikian juga sujud. Itu sholatnya Rasulullah. Bagaimana saumnya Rasul? Memang kayak kita. Saumnya bukan saum umum. Nahan makan, minum, kemudian yang membatalkan atau yang bagi yang sudah menikah ya hubungan suami istri nggak ditahan, nanti maghrib sampai subuh aja waktunya. Siang hari haram hukumnya dan tidak bisa diganti dengan qadha. Harus kafarah. Ini yang harus terus dipahami oleh kita bahwasannya Rasulullah aja saumnya, saum telinganya, matanya, mulutnya, saum khusus yang sangat khusus lagi. Nah, jadi mungkin yang pertama ya jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir. Kemudian yang kedua, mengambil contoh dari Rasulullah dengan para sahabat. Kemudian bagaimana hubungannya dengan tilawah Qur'annya. Tadi sudah ada beberapa contoh ya dari salafun saleh. Ya kita semampu kita. Dalam Al-Quran, fattakullah mastata'tum. Bertakwalah semampu kita. Pelan-pelan.
Kita minta sama Allah. Dengan doa apa? Doa yang dititipkan kepada sahabat Muaz. Rasul mengatakan, wahai Muaz, aku mencintaimu. Maka ucapkanlah doa ini setiap akhir sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan yang terakhir adalah kita minta sama Allah. Latihannya terus sambil berdoa. Dilatih misalkan hari ini alhamdulillah 1 juz selesai. Kira-kira besok bisa ditambah enggak? 1 halaman atau 2 halaman aja. Coba. Bisa enggak? Kalau hari kedua ternyata bisa lebih 1 juz lebih 2 halaman. Besoknya hari ketiga bisa nambah enggak? Tambah lagi 1 halaman. Ya, jangan langsung brek 2 juz gitu. Khawatirnya mungkin kaget. Yang enggak terbiasa. Pelan-pelan. Demikian juga ketika bersedekah. Mungkin di Ramadan sebelumnya kita sedekah tiap hari memberi makan kepada orang puasa cuma 1 orang. Nah, Ramadan kali ini harus ada peningkatan. Alhamdulillah Allah kasih rezeki lebih. Insya Allah tidak ada yang miskin karena bersedekah. Insya Allah. Begitu juga dengan zikir. Biasanya masak, biasa aja, sambil masak, sambil ngobrol. Nah, Ramadan kali ini masaknya tetap jalan, tapi gimana sambil masak, tapi dapat rahmat, dapat kebaikan. Ambil murotalnya, handphonenya keren, minta tolong sama anak-anaknya, tolong nak downloadin Quran buat bunda, buat Umi. Tolong putarkan Al-Baqarah, sambil kita motong. Sayur sopnya selesai, Al-Baqarahnya selesai. Didengarkan. Jadi bukan hanya mulut dan mata saja, ketika kita nggak memungkinkan untuk baca Quran sambil masak, maka mendengarkan ayat Al-Quran. Sehingga tidak ada kesempatan lagi kita untuk mendengarkan hal-hal yang tidak ada manfaat. Ya, gitu. Dan perbanyak istighfar. Karena tidak tahu, kita sudah merasa maksimal, ternyata ada kekurangan dalam sholat kita, dalam puasa kita, dalam amal Ramadan. Walau alam bisawab, itu ya Ibu Solihah. Mudah-mudahan semangat terus kita raih keberkahan Ramadan dengan semangat. Allah bukan lihat hasilnya kok, lihat proses menuju ketaatan.